Ferry Idam Henyansyah, atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang, lahir 1 Februari 1978, adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang. Atas kejahatannya, ia dijatuhi hukuman mati. Masa kecil Rian adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulyowasis, 44, adalah saudara satu ibu namun lain ayah. Sejak kecil Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, pensiunan satpam sebuah pabrik gula dan khasiatun, istrinya, lebih suka tinggal di rumah kakaknya, Mulyowasis. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan, dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Kehidupan di Jakarta Rian sempat menjadi siswa sekolah favorit, SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester, sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Di sana Rian juga hanya bertahan sebulan, lalu pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. 3. Di ibu kota Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa tinggi. Apartemen tempat Rian membunuh dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio, hanya 1 ruangan, dengan harga sewa Rp1 juta per bulan. Sebelumnya ia bahkan pernah tinggal di tempat kos dengan harga sewa Rp2,6 juta per bulannya. Pembunuhan pertama menurut pengakuannya sampai saat ini korban Rian yang pertama adalah Guru Setio Pramono alias Guntur, 27, yang dibunuh pada bulan Juli 2007. Di rumah orang tua Rian di Jombang, kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas, mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah lalu dikubur dengan tanah. Kasus mutilasi kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Santoso, 40, seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya, Noval, seorang laki-laki. Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya. Pembunuhan sebelumnya setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya, sebagian besar sudah tinggal kerangka. Rian kemudian juga mengakui pembunuhan 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian. Sampai saat ini sudah 11 orang yang diketahui menjadi korban. 1 orang ditemukan dengan kondisi termutilasi di dekat Kebun Binatang Ragunan, tanggal 12 Juli 2008, Heri Santoso, usia 40 tahun.
4 orang ditemukan dalam penggalian pertama di halaman belakang rumah di Jombang, tanggal 21 Juli 2008. 1. Vincent Yudi Priyono, usia 31 tahun. 2. Ariel Somba, usia 34 tahun. 3. Grady Gland Adam Tumbuan, finalis MTV VJ Hunt 2007. 4. Guru Setio Pramono alias Guntur, usia 27 tahun. 6 orang ditemukan dalam penggalian kedua di halaman belakang rumah di Jombang, tanggal 28 Juli 2008. 1. Agustinus Fitri Setiawan, usia 28 tahun. 2. Nanik Hidayati, usia 31 tahun. 3. Sylvia Ramadhani Putri, usia 3 tahun, anak dari Nanik Hidayati. 4. Muhammad Aksoni, usia 29 tahun. 5. Zainal Abidin, usia 21 tahun. 6. Muhammad Asrori alias Aldo, usia 11 tahun. Hukuman Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Rian mulai berubah sejak di SMP. Suatu hari di bulan Juli 2007, di Dusun Maijo, Jatiwates, Jombang, Jawa Timur, seorang pria berkulit bersih memukul belakang kepala kawannya dengan benda keras hingga tewas. Jenazah itu dibawa ke tepian kolam ikan yang ada di halaman belakang rumah orang tuanya, dan menguburnya. Adegan itu digambarkan Ferry Idam Henyansyah, Baca Henyansyah, alias Rian, 30, bungsu 2 bersaudara kelahiran Jombang, 1 Februari 1978, kepada salah satu penyidik polisi di Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil, Ferry, panggilan Rian di lingkungan keluarganya, memang suka memelihara dan bermain dengan ikan-ikannya. Kadang dia suka berbicara sendiri dengan ikan-ikan kesayangannya, tutur kakaknya, Mulyo Wasis, 44, di rumahnya di kawasan Tembelang, Jombang, Jatim, Kamis 24 Juli siang. Boneka. Menurut dia, perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Bahkan suatu hari, seusai bertamasya ke pantai selatan Jatim dengan kawan-kawan sekolahnya di SMP, Rian bercerita kepada Mulyo, dia mendapat boneka kencana dari kayu cendana pemberian penguasa pantai selatan, Ratu Kidul. Rian mendapat bisikan dari sang ratu agar menjadi menantunya, tetapi Rian menolak tawaran itu. Apabila diterima, dirinya mati. Sebulan kemudian, Rian mengaku bonekanya hilang. Seingat saya, setelah kejadian itu, perilaku Rian banyak berubah. Dia lebih banyak menekuni kegiatan keputrian seperti menari dan bersolek. Perilakunya pun seperti perempuan, katanya. Kalau marah, lanjut Mulyo, dia menghancurkan atau merusak hampir semua isi rumah. Setelah itu lari ke belakang dan duduk di tepian kolam ikannya. Bahkan Rian sempat marah ketika Mulyo memintanya segera menikahi perempuan. Rian marah besar. Adiknya kembali ke rumahnya. Sejak itu, Rian tak pernah bertemu atau mampir ke rumah Mulyo Wasis.
Anak cerdas. Di lingkungan kawan dan gurunya di SD SMP SMA, di samping dikenal lebih dekat dan lebih banyak berkawan dengan perempuan, Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Ia sempat menjadi siswa sekolah favorit, SMA Negeri I Jombang. Sejak SD dia lebih dekat dan disayang kawan-kawan perempuannya karena sikapnya yang periang, berbudi halus, dan cerdas. Guru-guru senang kepadanya. Di sekolah, performanya di atas rata-rata. Ya, dia suka bulu tangkis dan voli, tutur Umi Habibah, 40, mantan guru Rian di SDN 2, Jatiwates, Kamis kemarin. Rian melanjutkan SMP-nya di SMP Negeri I, Tembelang. Menurut mantan gurunya di situ, Marsudi, 47, dan Marmiati, 48, yang ditemui terpisah, Rian banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Pernah satu saat Rian datang ke rumah Marsudi meminjam uang untuk modal menjadi penghibur yang andal. Jauh setelah itu, dia mampir ke rumah saya lagi, dia mengaku telah sukses di Jakarta sebagai penghibur, katanya. Namun, menurut kawan masa kecilnya, Wafiul Ahdi, 27, lama-lama Rian tidak lagi menyenangkan. Memasuki bangku SMA, Rian mulai suka membual soal kesuksesannya. Dia mengaku punya perusahaan antara lain di Jakarta dan Australia. Ke Jakarta. Teman Rian lainnya di SMA Kabu, Sulistiowati, 30, menceritakan, selama sekolah Rian tetap sabar diejek banci oleh kawan-kawannya. Kekuatannya merayu dan meyakinkan orang semakin kuat. Meski demikian, di SMA, sikap Rian kian labil. Di SMA 1 dia cuma sebulan. Pindah ke SMA Kabu dan bertahan 1 semester, lalu pindah ke SMA 3. Di sana ia cuma bertahan sebulan, setelah itu ia ke Jakarta. Di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu kalangan homoseks dari kalangan menengah ke atas, sampai akhirnya membunuh guru alias Guntur. Korban Rian berikutnya adalah Grandi, 25, warga negara Belanda yang ia bunuh pada Januari 2008. Lalu Vincentius Yudi Priyono, 30, dan Ariel Somba Sitanggang, 34, yang ia bunuh pada bulan April. Ketiga jenazah ditemukan terkubur dekat kuburan guru. Tepatnya di belakang peturasan. Polisi mulai membongkar rangkaian pembunuhan yang ia lakukan ketika ditemukan 7 potongan mayat di Jalan Kebagusan Raya, dekat SD Negeri Ragunan 14, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Juli pukul 8. Jenazah kemudian dikenali sebagai Heri Santoso, 40.
Penawaran pacar, picu mutilasi Heri Santoso. Rian jadi tersangka utama. Noval menikmati hasil jarahan tersinggung kekasih prianya ditawar. Tersangka Rian, pria, 30, membunuh dan memotong-motong Heri Santoso, 40. Harta korban dijarah buat memanjakan kekasih pria, Noval, 28. Rian dicurigai tidak sekali ini melakukan mutilasi. Oleh karena itu, polisi masih memeriksa intensif Rian. Ketika Heri melihat foto Noval di apartemen Rian, Heri segera jatuh hati kepada Noval. Isi hatinya ia sampaikan kepada Rian. Tapi Rian mengingatkan, Noval sudah menjadi pasangannya. Heri yang sudah kasmaran karena melihat foto Noval lalu menawarkan sejumlah uang kepada Rian. Rian tersinggung kemudian menikam dan menganiaya Heri hingga tewas. Hal itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Metro Jaya Komisaris Besar Carlo Brixteu, Rabu 16 Juli, setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus mutilasi, Rian. Ketika memberikan penjelasan, Carlo didampingi Kepala Satuan Kejahatan dengan Kekerasan, Satjatanras, Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Fadil Imran. Kisah berawal ketika Heri datang dengan mobil Suzuki EPV hitam, BB 8986 SIR, Jumat 11 Juli, pukul 20, ke apartemen Rian. Malam itu, dari kamar 309A, Blok C, Margonda Garden Residence, Depok, bau tidak sedap menusuk hidung. Noval, yang mengaku tidak melihat kejadian itu, mencium aroma yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kekasih Rian yang bernama asli Novel Andreas itu membatalkan niatnya masuk kamar 309A. Dicuci. Setelah Heri tewas, Rian, yang nama aslinya Ferry Idam Hanyaksyah itu, memotong-motong tubuh korban menjadi 7 bagian. Kemudian mencuci dan membersihkan potongan tubuh itu dari darah. Lantai kamar dan ranjang pun dibersihkan dari darah. Potongan-potongan mayat itu lalu dimasukkan ke dalam 2 koper berukuran besar dan kecil serta sebuah tas plastik. Dengan membawa potongan jenazah itu, Rian naik taksi. Ia lalu membuang potongan jenazah itu di 2 lokasi di tepi Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Juli subuh. Pukul 8, potongan mayat itu ditemukan. Carlo mengatakan, Rian naik taksi dan tidak menggunakan mobil Heri karena pada kunci mobil terdapat alat pengaman.
Setelah membuang potongan mayat Harry, Rian memanfaatkan uang korban senilai Rp3.040.000, 2 kartu kredit BNI, dan 1 kartu kredit ANZ, serta kartu anjungan tunai mandiri, ATM, BCA untuk berfoya-foya dengan kekasihnya, Noval. Itu sebabnya, kami menjerat Noval dengan pasal 480 tentang permufakatan jahat karena ia ikut menikmati hasil kejahatan Rian. Jadi, dalam kasus ini, tersangka utamanya tunggal, Ferry, maksudnya Rian. Ia dijerat pasal 339 tentang pembunuhan dengan tindak pidana lain, Yungto pasal 338, ucap Carlo. Polisi menangkap Noval, seorang pegawai negeri sipil, di kantornya, di Margonda, Selasa 15 Juli pukul 14. Sejam kemudian polisi menggerebek kos Rian di Pesona Kayangan, Depok. Carlo mengatakan, untuk mengungkap kasus ini, tim gabungan yang terdiri dari anggota Polsek Metro Pasar Minggu, Polres Metro Jaksel, dan Satjatanras Polda Metro telah memeriksa 14 orang yang sebagian berasal dari kaum homoseks. Mereka yang diperiksa diantaranya seorang dokter dan R, penyanyi dangdut yang awalnya diduga terlibat kasus ini. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari apartemen berupa kartu-kartu kredit dan ATM, laptop, telepon seluler Nokia 71, cincin, pisau, potongan besi, dan mobil ATV. Win.